Portal kabarbursa.com menyoroti pasar kripto yang mengalami tekanan dengan kapitalisasi turun ke 2,71 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara kesulitan bangkit di tengah volatilitas tinggi. Lantas, seperti apa kemasan informasi tersebut? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Rio Alpin Pulungan. Selamat sore Alpin. Halo, selamat sore Maria. Suara saya kedengeran nggak? Halo Alpin. Ya, suara saya kedengeran nggak? Baik Alvin, kita Tes. langsung saja. Ini kan kapitalisasi pasar kripto terus tertekan. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, seperti apa redaksi kabar bursa mengemasnya? Oke, suara saya kedengeran ya Maria ya. Ya, pertama kita bahas soal pasar kripto yang dalam 24 jam terakhir itu lagi turun parah. Ya, kapitalisasi global itu turun sekitar 2,7 triliun dolar dan indeks fear and greed-nya itu masih dalam zona takut. Saat ini zonanya itu masuk di level 25 yang masuk dalam kategori fear. Jadi kalau kita lihat misalnya itu Bitcoin, si raja kripto ini juga mengalami koreksi parah. Kemarin sampai hari ini Bitcoin itu turun sekitar 67.790 USD per keping dan ini terjadi di tengah aksi jual besar-besaran. Hal yang sama juga terjadi pada altcoin yang lain ya. Eh, Teman-temannya Bitcoin itu bisa dibilang seperti Ethereum yang turun 1,48%, sekarang itu di level 1.893 USD. Dan kemudian Tether yang turun 0,1%, XRP, BNB, dan juga Solana semuanya itu merah. Jadi investor saat ini sedang melakukan aksi jual-jualan jual besar-besaran gitu ya, sama seperti kondisinya IHSG di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau dilihat pandangan para analis global yang melihat pasar kripto ini sebenarnya penurunan terjadi eh, bukan dalam rangka si taking profit gitu atau mengambil keuntungan ya, tapi lebih kepada ketakutan ketakutan massal gitu yang ditimbulkan akibat ulah Donald Trump gitu. Jadi setelah Donald Trump itu menjabat di Gedung Putih awal tahun ini, dia mengeluarkan perintah untuk memberikan apa namanya mengeluarkan menandatangani perintah eksekutif untuk melakukan perang dagang gitu dengan mengenakan tarif besar-besaran kepada negara-negara tetangganya seperti Meksiko dan Kanada. Begitu juga dengan negara yang menjadi rivalnya seperti Cina. Nah, tapi di awal bulan ini, yang di bulan Februari, di bulan Maret maksud saya itu, Donald Trump justru kan menandatangani perintah eksekutif juga yang menempatkan kripto itu sebagai cadangan strategis bagi negara Amerika Serikat. Jadi kepala kripto Amerika Serikat gitu, saya lupa apa namanya itu, David Sachs ya, David Sachs sama kepalanya itu bahkan menyebut bahwa cadangan strategis ini akan menyamakan kripto, khususnya Bitcoin gitu, sama dengan emas. Jadi ketika negara-negara dunia ini menimbun emas untuk menjadi tempat berlindung paling aman dan paling nyaman dalam kepemilikan aset, hal yang sama juga akan diberlakukan pada Bitcoin gitu. Tetapi aksi Donald Trump ini tidak cukup memberikan rasa nyaman gitu ya, karena ternyata investor investor kripto itu lebih takut atau lebih terdampak atas pengaruh tarif dagangnya Donald Trump atau kita sebut sebagai peristiwa makroekonominya gitu ya dibanding dengan adanya angin segar dari kripto tadi. Jadi apakah memang ini menjadi awal koreksi sehat atau justru akan menjadi apa namanya penurunan yang lebih dalam? Silakan cek beritanya lebih lengkap di portal kabarbursa.com. Seperti itu, Maria. Baik Alvin, selain informasi terkait Bitcoin dan altcoin yang masih sulit bangkit di tengah volatilitas, ini ada informasi apa lagi yang menjadi headline di portal berita kabarbursa.com hari ini? Ya, yang menjadi headline gitu hari ini tadi adalah bicara soal penurunan IHSG yang turun gila-gilaan mencapai hampir 6% gitu ya. Di level
ambang batas 5.000 gitu. Jadi sudah mendekati 5.900. Tadi IHSG itu sempat turun di level, kalau kita lihat perdagangannya ini sampai 6 ribuan lah ya, 6 ribuan. Nah, ini diakibatkan juga oleh penjualan net sell asing gila-gilaan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Misalkan data menunjukkan ada 10 emiten terbesar, yang paling terdampak dari net sell asing ini seperti BBCA, tadi sudah diulas juga oleh Mayang gitu ya, dan dia akhirnya memberikan saran menjadi saham pilihan bahwa BBCA adalah saham yang paling menarik untuk diakumulasi. Dan juga ada BMRI, Telkom, semuanya. Jadi rata-rata big caps gitu ya, itu semuanya itu mengalami penurunan yang penjualan asing yang gila-gilaan. Dan juga kita bisa melihat Maria, soal RUU TNI yang belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat sipil, bahwa ada kekhawatiran dalam RUU TNI di pasal 49 kalau tidak salah itu ya, yang yang memungkinkan TNI ditempatkan di jabatan-jabatan sipil. Tetapi memang kalau dalam RUU TNI ini yang dimaksud dengan jabatan sipil itu adalah kementerian atau lembaga negara, yang tadinya itu hanya bisa 10, sekarang menjadi 15 atau 16 gitu. Cuman tidak memang disebutkan secara eksplisit bahwa TNI itu akan boleh menempati jabatan sipil di sektor bisnis. Tetapi meskipun begitu, pola yang terjadi selama ini justru membuktikan bahwa TNI memang sudah menempati sektor-sektor bisnis, khususnya adalah di emiten-emiten pasar modal gitu ya. Jadi di kabar bursa setidaknya itu mencatat ada 10 emiten gitu yang mereka itu mengangkat Tentara Nasional Republik Indonesia purnawirawan khususnya itu ke dalam jajaran komisaris. Ini memang sudah terjadi lama, tetapi kalau menurut Direktur Digital Selios, yaitu peneliti ekonomi Nailul Huda, mengatakan bahwa kehadiran TNI ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi investor karena perusahaan-perusahaan ini tidak menempatkan jajaran-jajaran elit mereka itu dari kalangan yang berkompetensi. Akhirnya tidak ada terjadi meritokrasi di situ. Justru dengan adanya TNI di bangku komisaris perusahaan itu diduga kuat ada kepentingan bisnis atau intervensi yang kuat di perusahaan itu, di mana perusahaan mungkin membutuhkan relasi atau ya dukungan gitu ya dari kelompok-kelompok terkait seperti pemerintah misalnya. Dan misalkan ini ada TPIA, kita sebut saja ya nama emitennya, itu ada PT Temposcan Pacific Tbk atau TSPC, itu komisarisnya itu adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tomo. Menariknya, di emiten TSPC ini, Komisaris Agus Tomo di saat yang sama juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Agrinas, yang beberapa waktu lalu itu baru mendapatkan pengesahan gitu ya dari Kejaksaan Agung untuk mengurus perkebunan sawit yang baru saja dikorupsi oleh perusahaan apa namanya, saya lupa itu. Jadi di sini ada beberapa lagi seperti PT Nusantara Infrastructure Tbk Meta yang dipimpin Komisaris Legend TNI Purnawirawan Joni L. Lumintang. Dan masih banyak lagi, mungkin penelusuran kabar bursa terbatas gitu ya, karena ada ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia. Jadi jika penasaran emiten mana saja yang komisaris itu diisi oleh TNI Purnawirawan, silakan cek langsung di kabarbursa.com. Terima kasih Maria. Baik Alvin, cukup menarik ya terkait rancangan undang-undang TNI ini. Terima kasih untuk waktu serta informasi yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini, Alvin. Selamat bertugas kembali, Alvin. Terima kasih.